Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa aja jundah wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, salat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan protokol kesehatan, menjaga jarak dalam melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Meskipun tahun ini pandemi COVID-19 bukan menurun, malah semakin menggelora. Suasana di mana-mana cukup prihatin. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman-teman kita yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumahnya masing-masing atau yang sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah segera sembuhkan. Juga kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah mendahului kita karena terpapar COVID-19, dipanggil oleh Allah SWT, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman dan Islamnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib akan mengupas tentang amanah. Amanah berasal dari kata amana ya'munu amanat. Amanah berarti jujur, dapat dipercaya. Kemudian berkembang menjadi kata aminah yang berarti aman, tentram. Lalu muncul dari sisi lainnya yaitu amanah yang artinya saling percaya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah
yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang Allah muliakan. Di zaman now ini, zaman multimedia ini, zaman canggih ini, sifat amanah mulai langka dalam kehidupan umat manusia. Sifat jujur sudah jarang. Padahal kebangkitan dan kejayaan umat Islam ditentukan oleh sikap amanah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam mengemban misi dakwahnya karena beliau memiliki sifat amanah yang kita kenal dan disebut Al-Amin, yaitu orang yang sangat dipercaya. Dalam suasana keprihatinan ini, di saat rumah sakit kehabisan stok oksigen, di saat rumah sakit orang-orang membutuhkan obat-obat COVID-19, malah banyak orang-orang oknum-oknum yang menimbun obat-obat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak oknum-oknum yang menimbun barang-barang oksigen hilang di peredaran, ada tapi harganya mahal dan lain sebagainya. Bahkan banyak kejadian-kejadian swab, PCR dan lain sebagainya yang dipalsukan. Ya, bahkan waktu itu pernah kejadian ya di Bandara Internasional Kuala Namu Medan yang dilakukan oleh oknum pegawai dari dan pimpinan PT Kimia Farma di sana, ya. Dia melakukan kegiatannya itu menggunakan rapid test yang didaur ulang sehingga menyebabkan orang-orang yang tadinya negatif menjadi reaktif. Sehingga ratusan orang saat itu tidak jadi berangkat dari Medan menuju tempat-tempat tujuannya. Kalau sifat amanah ini punah dan rapuh dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat itu sendiri akan kehilangan rasa saling percaya. Tumbuh sikap saling curiga, padahal amanah merupakan indikasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga amanah berarti menjaga kepercayaan. Seorang anak menjaga kepercayaan kepada orang tuanya. Kalau sekolah, sekolahlah dengan baik. Kalau kuliah, kuliahlah dengan baik. Bukan sekolah, bukan kuliah, tapi main. Ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Seorang anak itu dituntut untuk belajar. Bukan untuk orang tuanya, tetapi untuk kepentingan juga anaknya. Belajar ngaji ya, Konita sudah hafalannya, udah banyak murojaahnya. Nabila sama juga ya, sholatnya harus benar. Amanah, dititipkan. Sholat itu jangan burung-busuk ya, jangan sujudnya cepat-cepat ya, berdirinya tidak tertib, wudunya yang benar. Karena ngantuk, wudunya jadi sedikit aja. Tidak, itu amanah. Bahwa wudu itu harus benar ya. Ngaji juga harus rajin. Itu adalah amanah ya, kepercayaan orang tua kepada anaknya untuk kepentingan anaknya juga. Seorang orang tua begitu pun ya, diamanahkan untuk menjaga, memelihara anak-anaknya sehingga tidak ditelantarkan anak-anaknya. Ya, sekarang banyak kejadian ada anak-anaknya disuruh jadi pemulung. Ya, suatu ketika wartawan memperhatikan, dikira anaknya itu betul-betul yang tidak mampu. Ternyata orang tuanya, oknum ibunya, menunggu di sebuah minimarket setoran dari anak-anaknya. Kan itu tidak amanah sebagai orang tua, mendidik tidak benar kepada anak-anaknya. Banyak hal ya tentang amanah. Kita bekerja di kantor, betul-betul laksanakan sesuai tupoksinya. Ya, kalau misalnya masuk jam 8, pulang jam 4, ya lakukan, kecuali ada dinas luar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, menjaga amanah itu yaitu menjaga kepercayaan.
Kalau orang sudah hilang kepercayaannya di mata masyarakat, di mata keluarga, dimanapun, dia bagaikan apa istilahnya manusia yang wujudnya seperti tengkorak, ya, tidak ada manfaatnya. Bahkan itu berbahaya. Itu tadi, di saat orang membutuhkan obat, jangankan saling tolong menolong. Kalau orang sudah seperti itu sifatnya, dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dan dia pun akan pelit kepada dirinya sendiri, gitu. Karena dia sayang dengan harta yang dia dapatkan, padahal harta tidak akan dibawa mati. Ya, kita melihat hari ini di depan mata kita, saudara kita kemarin, ya, suaminya ini Bibi, Ibu Istri, ya, Kang Iman Nur Badrul Zaman. Kita tidak menyangka begitu dia reaktif, hanya waktunya kurang lebih seminggu isolasi mandiri, 5 hari waktunya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin paman kita Mang Acep, ya, yang waktu tahun kemarin ikut sama-sama silaturahmi keluarga Haji Amin Suarmin, ya, melaksanakan silaturahmi di rumah ini, kemarin diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu di mana, kemana, kapan waktunya oleh Allah akan diambil nyawa kita. Karena manusia itu lemah, manusia itu tidak punya daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang saya hormati dan Allah muliakan. Para ulama menjelaskan Allah memberikan 5 amanah utama kepada manusia. Ya, yang pertama ilmu, kedua pekerjaan, ketiga pasangan hidup, keempat anak, dan kelima harta. Ya, itu amanah sebagian yang diberikan kepada manusia. Ilmu merupakan amanah utama yang diberikan Allah kepada manusia. Karena dengan ilmu, baik manusia dapat mengetahui hal-hal untuk kehidupannya. Ilmu yang baik tidak boleh disembunyikan, ya. Jangan pelit kita berbagi ilmu. Teh Konita bisa naik sepeda, kan waktu itu diajarkan sama Teh Uul, ya. Bisa naik sepatu roda, kan diajarkan kepada Teh Uul. Bermanfaat sama Teh Uul. Bagikan Konita jadi amal ibadah, ya, gitu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu pengetahuan lalu menyembunyikan padahal dia mengetahuinya, niscaya dia akan dikekang di hari kiamat dengan kekangan yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Ya, tong pelitnya kalau ngadu ilmu gitu, baik ke siapapun, komputer ajarkan. Ilmu itu tidak akan habis, semakin diamalkan akan semakin bertambah. Kedua, pekerjaan. Ini amanah yang Allah berikan kepada manusia. Allah juga menyediakan rizki untuk mencukupi kehidupan manusia. Namun rizki tersebut hanya akan diberikan kepada manusia yang mau mengusahakannya, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karenanya, bekerja merupakan amanah dari Allah yang harus ditunaikan. Teh Isti, alhamdulillah, ya, sudah bekerja sebagai bidan, melayani masyarakat. Katanya satu hari bisa sampai 35 pasiennya. Luar biasa itu. Terus tingkatkan ilmunya biar lebih profesional, ya, gitu. Terus jaga amanah pekerjaan yang telah diberikan istilahnya oleh yang pemilik daripada klinik tersebut. Insya Allah akan menjadikan pertama kita lebih punya peran dalam kehidupan baik masyarakat ataupun keluarga. Ketiga, pasangan hidup. Pasangan hidup, suami atau istri merupakan amanah di mana keduanya wajib saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga dengan berpasangan, manusia mampu untuk menjadi insan yang lebih baik. Ya, hidup sendiri itu tidak enak. Tapi kalau berdua, ada yang
didiskusikan dan lain sebagainya. Kita berdoa mudah-mudahan ya kalau ada keluarga kita, anak kita masih jomblo saat ini, kita doakan ini hari yang mustajab. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Teh Puput ya Allah segera anugerahkan jodohnya yang terbaik. Amin. Ya, laki-laki yang soleh, amin. Laki-laki penanggung jawab di dalam keluarganya, amin. Bukan hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhiratnya. Amin. Ya. Kemudian yang keempat, anak. Nah, Allah memberikan amanah kepada manusia, yaitu berupa anak yang memiliki hak untuk diberi kasih sayang dan pendidikan yang baik. Ya, tadi kan ya ayah cerita bahwa ada seorang ibu oknum di TV diperlihatkan disuruh minta-minta anaknya itu dengan berpakaian yang sangat menyedihkan. Ibunya enak aja ongkang-ongkang di sebuah tempat sambil minum kopi, sambil merokok. Ya. Bagaimana perasaan kita melihatnya? Ya. Nah, dalam sebuah kisah disebutkan, suatu hari seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hak anakku terhadapku?" Nah, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, "Engkau baguskan namanya dan pendidikannya. Lalu engkau tempatkan dia di tempat yang baik." Ya. Jadi kita tuh kalau punya anak jangan tanggung-tanggung, sekolahkan yang baik. Ya. Ada tuh ayat artosna, Allah mah sesuai dengan hati kita. Kalau kita bilang diri kita ini usrik, ya, tahu usrik? Usaha ribu